didominasi oleh otot polos. Lalu yang terakhir itu ada adventisia. Adventisia ini nanti eh, berisi jaringan ikat. Nah ini dimulai dari epitel dan ada juga lamina propria dan muscularis mucosa. Ini adalah lapisan otot yang tipis. Udah submukosa, ini yang tadi aku sebutin ada jaringan ikat padat dan ikat kendor. Lalu juga ada muscularis externa dan adventisia. Tapi nanti kalau misalkan dalam uprak itu adventisia itu sifatnya tuh kadang dia bisa lepas karena berada pada lapisan paling luar gitu. Isinya bisa saraf, bisa pembuluh darah gitu. Nah, ini untuk perbandingannya antara epitelnya mulai dari mulut, esofagus hingga anus. Kalian baca sendiri aja. Ini juga struktur khusus yang perlu mungkin kalian garis bawahi buat membedakan antara satu dan yang lainnya. Mungkin yang agak penting di usus halus sama di usus besar. Ini untuk lapisan ototnya. Oke, yang pertama kita mulai masuk ke esofagus. Jadi esofagus itu lapisannya sama. Tadi kok aku jelasin ada 4. Kita akan bahas mukosa dulu. Tunika mukosa, di mana epitelnya ini merupakan epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Lalu kalau pada lamina propria ini juga kita bisa menemui bentukan esophageal cardiac gland. Ini biasanya kalau buat nyari esophageal cardiac gland itu esofagus bagian sepertiga kaudal yang dekat dengan lambung gitu. Lalu ini ada lapisan muscularis mucosa tipis, lalu ada lapisan tunika submucosa di mana ini kita bisa menjumpai si bentukan esophageal gland proper yang dimana fungsinya itu biasanya adalah untuk menghasilkan eh, minyak agar membantu pencernaan karena kan pada esophagus ini kita tidak menjumpai si sel goblet sehingga fungsinya itu atau perannya digantikan oleh esophageal gland proper. Lalu yang terakhir itu adalah muscularis externa di mana ini merupakan lapisan otot yang tebal. Untuk yang sepertiga kranial atas itu nanti akan didominasi oleh otot bergaris karena memang pada dasarnya kita masih perlu eh, otot skelet untuk menelan, untuk swallowing juga. Lalu yang bagian tengah ini akan didominasi oleh otot bergaris dan otot polos campuran seperti yang tadi pada praktikum. Itu juga ada contohnya yang ini. Lalu yang terakhir itu adalah sepertiga kaudal atau akhir. Ini akan didominasi oleh otot polos. Gitu. Ini untuk bentukan esophageal gland proper pada lapisan tunika submukosa. Nah, ini juga lebih jelasnya tunik esophageal gland proper pada esophagus. Jadi ini yang epitel, ini yang lamina propria, ini lapisan muscularis mukosanya, ini yang lapisan tunika submukosa. Ini baru masuk ke muscularis externa. Nah, ini untuk perbandingannya. Jadi seperti kranial atas nanti akan didominasi oleh otot skelet. Bentukannya seperti ini. Aku harap kalian nggak lupa bentukannya otot skelet dalam potongan melintang maupun membujur. Lalu ada sepertiga kaudal nanti akan didominasi oleh otot polos. Potongan melintangnya seperti ini, potongan membujurnya seperti ini. Nah, ini juga secara skematis. Ini lapisan pertama itu adalah muscularis externa yang sirkuler. Lalu yang kedua ini yang longitudinal. Lalu selanjutnya yaitu adalah daerah esophageal cardiac junction,
di mana ini merupakan peralihan dari esofagus, yang ini epitel berlapis pipih tanpa tanduk, menuju ke kardiak atau lambung bagian pertama, lambung kardiak, di mana epitelnya itu sudah mulai berubah dari epitel berlapis pipih tanpa tanduk menjadi epitel selapis silindris. Dan ini adalah perbatasannya, gitu. Kalau nanti pada praktikum atau uprak, nanti pertanyaannya bisa jadi daerah, yaitu jawabannya esophageal cardiac junction. Nah, ini secara skematisnya buat penunjukan esophageal cardiac gland ini berada pada lapisan lamina propria. Oke, setelah esofagus, aku lanjut ke lambung. Jadi di lambung ini lapisan muscularis eksternalnya nanti sudah mulai terbagi jadi 3 lapis. Yang pertama itu ada sirkuler, ada yang longitudinal, ada yang bentuk sirkuler lagi. Di lambung, lapisannya masih sama, masih ada mukosa, submukosa, juga muscularis eksternal serosa, di mana pada bagian lambung ini nanti mukosanya itu akan membentuk gastric pit atau cekungan, itu pit. Dan pada lambung ini nanti akan terbagi atas 3 bagian, ada yang lambung bagian kardiak, ada yang lambung bagian fundus, ada lambung bagian pilorus, di mana setiap bagian ini nanti punya kelenjar khusus di bagian lamina proprianya. Sesuai namanya, kalau kardiak itu cardiac gland, untuk fundus itu fundic gland, untuk pilorus itu adalah pyloric gland. Yang pertama, kita akan membahas lambung kardiak. Jadi yang sudah aku jelasin tadi, di bagian epitelnya itu nanti membentuk sebuah cekungan atau gastric pit. Itu. Kalau buat aku agak subjektif buat menilai bentuk gastrik itu sesuai huruf V atau huruf U. Jadi kalau buat aku, buat gampangnya, itu nanti kalian perlu apa namanya, ingat-ingat ada 2 ciri utama berdasarkan dalam atau dangkalnya yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan ada gap atau enggaknya dengan si kelenjar yang di bawahnya. Kita bahas untuk lambung kardiak terlebih dahulu. Gastric pitnya berbentuk huruf V dan dangkal. Kalau aku ini adalah dangkal. Jadi gampangnya ini dangkal yang pertama. Lalu yang kedua, masih ada gap dengan kelenjar di bawahnya. Masih ada gap dalam artian ini antara gastric pitnya dengan kelenjar di bawahnya itu tidak langsung menempel. Jadi masih ada space-nya. Kayak gini. Gitu. Lalu di bagian bawahnya itu sudah mulai masuk ke kelenjarnya, si cardiac gland. Itu ya, jadi di garis bawahi kalau kardiak, si gastric pitnya itu dangkal dan masih ada gap dengan kelenjar di bawahnya. Lalu kita masuk ke fundus. Kalau fundus, itu gastric pitnya dia dangkal, akan tetapi tidak ada gap dengan kelenjar di bawahnya. Jadi langsung nyentuh. Dan ciri khas yang ketiga, kalau khusus untuk fundus, itu si kelenjarnya itu bentukannya itu panjang-panjang sejajar. Gitu. Itu lambung fundus. Jadi ingat-ingat gastric pitnya dia itu dangkal, tapi tidak ada gap. Lalu juga eh, khusus untuk fundus, nanti di bagian kelenjarnya, fundigland ini, itu tersusun atas 4 sel, ada Schwann cell, mucus cell, sel parietal, dan sel argentavin. Tapi pada praktikum, itu yang kita pelajari atau kita bahas itu hanya ada 2, yaitu Schwann cell yang pertama, yang kecil-kecil, yang kedua adalah sel parietal. Kenapa kok hanya 2? Kenapa kok nggak semuanya 4? Karena untuk mucus cell dan sel argentavin itu, dia itu bentukannya mirip dengan si Schwann cell, itu sama-sama kecil. Makanya kita sebutnya adalah Schwann cell semua. Selain daripada Schwann cell itu adalah sel parietal, di mana dia tuh lebih eosinofilik, bentukannya lebih merah. Gitu.
Karena memang pada dasarnya sel parietal ini adalah yang menghasilkan HCl. Sedangkan yang shift cell ini yang menghasilkan pepsinogen. Interaksi kimia antara keduanya ini yang akan membentuk pepsin gitu. Jadi gampangnya pepsinogen ini adalah bentuk inaktif dari pepsin gitu. Nah, ini secara skematis bentukan shift cell sama eh, sel parietal. Nah, kan ini sama kan shift cell sama mucosnic cell itu sama bentukannya. Makanya kita hanya membahas shift cell dan sel parietal gitu. Ini juga sama. Lalu yang ketiga kita akan membahas lambung bagian pylorus. Jadi diingat-ingat ya, yang pertama tadi aku jelasin berdasarkan dangkal dalamnya gastric pit yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan ada tidaknya gap dengan kelenjar di bawahnya. Kalau lambung pylorus itu gastric pitnya dia dalam dan tidak ada gap dengan kelenjar di bawahnya. Jadi langsung nyentuh. Beda halnya tadi sama fundus, dia itu dangkal, langsung nyentuh. Sedangkan untuk pylorus dia itu dalam dan langsung menyentuh dengan kelenjarnya. Gitu. Untuk lambung pylorus dengan kelenjarnya adalah pyloric gland. Jadi mau diingat-ingat cara membedakan antara kardiak, fundus, sama pylorus. Nah ini untuk review tadi ini dangkal, masih ada gap, berarti ini adalah lambung kardiak. Dia dangkal tapi langsung menyentuh dengan kelenjarnya dan kelenjarnya bentukannya panjang-panjang sejajar. Ini yang lambung fundus. Sedangkan yang pylorus dia tuh dalam dan langsung nyentuh dengan uh, glandnya. Ini yang lambung pylorus. Lalu nanti juga ada sama ada perbatasan antara lambung dengan usus, terutama usus halus yang bagian paling depan daripada usus, di mana daerah ini yang kita sebut dengan pyloric duodenal junction, di mana sudah mulai ada peralihan bentuk, di mana epitelnya masih sama, epitel selapis silindris, akan tetapi nanti pada usus halus dia sudah mulai membentuk villi atau lipatan seperti itu. Nah, untuk usus halus lapisannya masih sama, karena tapi nanti kita dapat menjumpai beberapa bentukan. Yang pertama itu adalah plika kerkringi. Plika kerkringi itu merupakan pelipatan antara lapisan tunika mukosa dan tunika submukosa. Jadi dua lapisan ini akan melipat. Nah, yang ditunjuk oleh warna hijau ini. Jadi yang ini adalah tunika mukosanya. Sedangkan yang putih-putih bening ini yang ada di antaranya ini adalah tunika submukosanya. Jadi ikut melipat. Itu. Lalu ada bentukan villi intestinal, di mana epitelnya selapis silindris, ada sel goblet, ada mikrofili, dan ada lumen sentral lakteal yang berada di dalam villi. Lalu ada bentukan kripta liberkun dan sel panet. Jadi aku jelasin dulu buat konsep villi sama kripta. Jadi villi itu bentukannya itu seperti gunung-gunung gini, tonjolan ke atas, dengan kripta itu tonjolan ke bawah yang bentuk seperti lembah. Itu. Kalau kita potong secara transversal atau melintang, nanti akan bentuk sebuah bulatan-bulatan gini. Nah ini yang pada gambar ini itu masih normal kayak gini. Nanti kalau kalian kan kalau nggak salah tadi waktu praktikum itu ada yang bentukannya bulat-bulat. Nah bulat-bulat itu fil yang kepotong dalam posisi seperti ini, gitu. Sedangkan untuk kripta bentukannya lumayan tuh biasanya lebih kecil. Dan epitelnya itu kalau buat aku sih biasanya kalau bedain fili sama kripta, kalau fili itu epitelnya tuh berada di luar, sehingga di dalamnya itu cenderung eh, bersih, sehingga ada lumennya gitu. Kalau kripta dia itu kan epitelnya itu masuk ke dalam gini, jadi terjebak di dalam sehingga kayak diselubungi gitu, ada penutupnya di luarnya.
nanti akan